Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan rekan saya ya. Perkenalkan, untuk rekan saya ini adalah partner untuk saya di dalam acara ini terkait dengan yang namanya kisah mistik atau kisah horor ya. Ini rekan saya yang akan menjadikan sumber cerita horor tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa pantang terus di channel ini, pantau, simak ya, untuk bisa mengikuti cerita horor di sini. Yang terpenting adalah ya, jangan lupa yang tombol warna merah itu diklik untuk bisa membesarkan di channel ini, channel kisah horor ya. Jadi nanti untuk kesempatan pada kali ini kita terkait kisah horor yang dialami oleh Kang Wahyu. Beliau nanti akan bercerita ya dari awal sampai terakhir, kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau nanti akan diceritakan lebih lengkap, lebih detail. Untuk Mas Kang Wahyu sendiri terkait dengan mistik, mungkin dari kecil sampai sekarang ini ya, usia berapa sekarang? 45 ya. Itu Anda ini mengalami mistik atau astral terkait gaib itu mulai umur berapa? Jadi gini kan, saya mengalami kejadian-kejadian gaib semasa kecil. Jadi kira-kira sekolah dasar SD ya. Iya. Waktu itu mengalami kejadian melihat sesosok yang makhluk. Istilah nama lainnya ya adalah astral ya? Iya, nama kerennya. Nama kerennya ya. Jadi waktu itu masih kecil, waktu itu sampai umur SMP aja masih ya. Cuman ya umur SMP itu masih jarang, mulai jarang bersinggungan dengan makhluk astral. Itu pengaruh. Itu bawaan dari lahir, ketika pas lahir umur berapa bisa langsung tembus ke alam gaib seperti itu, bisa melihat bangsa-bangsa gaib, astral atau bagaimana? Jadi itu mengalami itu sejak, bukannya dari lahir ya, jadi sejak kejadian umur 4 tahun. Umur 4 tahun sudah bisa ada kejadian-kejadian aneh? Itu diceritakan dari orang tua saya. Seperti apa kisahnya? Seperti itu, waktu kecil ya, 4 tahun, pernah melihat satu sosok yang orang besar, matanya lebar, ya. terus giginya runcing. Itu ketika pas melihat itu di mana tempatnya itu? Di sebuah kali. Kali itu istilah lama istilahnya adalah sungai ya? Sungai besar atau sungai kecil? Sungai kecil lah. Di pegunungan. Daerah pegunungan. Itu waktu itu bersama ayah saya, ibu saya. Kebiasaan di pedesaan kan kalau mandi itu di kali. Iya. Jadi sekitar pukul menjelang maghrib, mandi di kali. Waktu orang tua sedang mandi, saya misah sendiri. Jadi ke pinggir ada sebuah pohon pisang, itu ada terus apa namanya, melihat satu sosok orang tua ya. Itu waktu masa itu ya, orang tua berpakai peci. Istilahnya apa ya, peci itu yang untuk sholat, yang buat sholat itu ya, peci itu ya. Itu pecinya warna hitam atau putih? Hitam itu. Nah, di situ ada keganjilan. Kakinya itu nggak ada. Kaki cuma ada satu kaki atau dua-duanya? Dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Jadi cuman
kepala, tangan, badan. Seperti itu. Itu kejadian pemirsa. Ini kejadian waktu pas umur 4 tahun ya, sudah tembus melihat bangsa astral seperti itu, istilahnya gaib. Pas di sungai, pas di darat gunungan melihat sosok tadi apa yang namanya, orang tua ya, orang tua berpakai peci hitam ya, tanpa kaki. Iya. Sebelum kita lanjut untuk cerita horor ini adalah ya, jangan lupa untuk agar channel ini berkembang ya, jangan lupa untuk klik subscribe ya. Subscribe istilahnya subscriber, bukan subscriber ya. Like, lonceng, komen ya. Pokoknya ikuti terus channel ini ya. Mohon dengan sangat untuk klik tombol yang warnanya merah itu ya, diklik. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan horor. Ini pada kesempatan kali ini mau menceritakan kisah apa nih? Ini kisah waktu mau menempati rumah baru. Menempati rumah baru. Rumah baru. Seperti apa? Jadi kejadiannya seperti ini. Sebelum menempati rumah baru itu saya pernah diinformasikan dari teman-teman atau tetangga sebelum saya pindah ke situ, ke rumah baru ya. Itu katanya di situ tempatnya angker. Tempatnya itu dekat rel kereta. Di situ pernah kejadian orang ketabrak kereta. Ada yang warnanya putus, terus ada yang sampai badannya sampai hancur. Jadi setelah diinformasikan seperti itu, waktu itu saya kan cuman dianggap angin lalu aja. Karena waktu itu belum mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dan setelah saya menempati rumah baru, awal-awal sih nggak biasa aja. Nggak ada gangguan ya. Nggak ada aura-aura negatif ya, yang mengganggu di dada. Nah, setelah hari kedua sama saja. Hari ketiga sekitar waktu itu jam 2 malam. Jam 2 malam itu terjadi apa nih? Terjadi apa, gangguan apa? Waktu itu saya sedang duduk di depan rumah ya. Dalam keadaan lampu saya matiin. Berarti di depan rumah, pas di teras. Ya. Pas di teras. Sendirian. Situasi rumah itu masih di sekelilingnya masih padang ilalang lah. Banyak rumput-rumput liar ya. Nah, waktu sedang minum kopi, secara tiba-tiba, istilah kalau orang Tegal itu jerongongos. Tampaklah sesosok penampakan makhluk abstral ya. Itu langsung wujud depan mata Anda atau gimana itu? Langsung wujud depan. Secara tiba-tiba langsung wujud. Nah, itu wujudnya itu mengerikan lah. Waktu itu sempat merinding bulu-bulu. Bisa ceritakan wujudnya seperti apa? Wujudnya itu seperti pocong lah, cuman hitam, matanya lebar belong, hidungnya bolong, giginya putih-putih, gede-gede banget lah. Nah, itu waktu itu kan karena pas saling pandang memandang, cuman keadaan saya itu tidak bisa bergerak. Jadi kadang sedikit takut, mau lari nggak bisa, seperti apa ya, seperti tertanam ya kakinya. Akhirnya cuman memandang saja, sambil ya membaca sebisa saya ya. Sebisanya ya. Nah, waktu sedang baca apalah istilahnya ayat kursi dibaca ya kan, ayat kursi. Ayat kursi atau yang lain. Sambil membaca ayat kursi, akan tetapi tetap sama aja, tidak bisa bergerak, tetap pandang memandang,
melotot melotot. Tapi Jadi- itu nggak menghilang. Tetap tidak menghilang, nggak mau pergi. Oh, seperti itu. Cuman memang nggak ada suara, nggak ada gerakan apapun, hanya matok itu ya sesosok makhluk pocong hitam itu ya. Jadi Itu jarak berapa meter antara ini pas ketika melihat Sekitar pocong tersebut? 3 meteran lah. 3 meteran. Depan rumah persis. Jarak dekat ya 3 meteran ya? Iya, dekat. Sampai saya sendiri aja mau terkencing-kencing ya. Saking takutnya. Ini terus terang aja pemirsa, saya jadi agak merinding nih melihat cerita seperti ini. Nih. Iya. Nih. Teringat kembali masa itu ya. Iya. Jadi, namun waktu tetap nggak bisa bergerak, saya terpikiran oleh pernah belajar ya bacaan sholawat ya. Sholawat ya? Heeh. Sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sampai saya tahan nafas Iya. 3 kali ya. 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil tahan napas. Tahan napas. Langsung tak apa ya? Tak pikirkan ya. Seperti itu. Sampai lepas. Sampai lepas. Eh, Ketika itu bagaimana? Itu- saya sendiri langsung mengusir sama pocong hitam. Pergi. Itu. Pergi. Apa yang terjadi ketika menyampaikan kata pergi itu? Pocong hitam Hmm. langsung pergi juga. Sekali itu juga pergi. Langsung pergi. Nah, Hmm. setelah pocong hitam itu pergi, Hmm. saya langsung masuk rumah. Otomatis. Otomatis Saking langsung- takutnya ya? Langsung lampu itu yang tadinya mati, tak nyalakan semua. Sekarang semuanya. Nah, Iya. padam semua. Hmm. Nah, sejak kejadian itu, kelanjutannya itu saya nggak bisa tidur lagi. Sampai berapa hari setelah melihat 2 hari lah. wujud seperti itu? 2 hari. 2 hari. Tidak bisa tidur. Apa istilahnya terngiang-ngiang ya. Dan Ingat terus ya? Iya, seolah-olah itu masih di hadapan. Terbayang-bayang terus ya? Iya terbayang-bayang istilahnya ya. Sampai Jadi, 2 hari. 2 hari berturut-turut. Terus mencari solusi seperti apa untuk bisa menghilangkan supaya tidak terbayang-bayang terus? Solusinya waktu itu saya punya teman Iya. ya istilahnya orang pintar ya, orang pintar. Itu mengecek kejadian yang telah saya alami bahwa itu memang cerita. Mohon maaf ini ceritakan ya. suaranya agak keras sedikit ya, biar pemirsa lebih jelas. Jadi teman saya langsung ngecek lokasi di rumah baru saya, mengatakan bahwa itu di depan rumah saya itu suatu perlintasan makhluk abstrak dan ada pintu gerbangnya di sebelah timur rumah saya. Itu gerbang gaibnya. Itu gerbang gaib seperti gapura lah ya, Iya. gapura. Untuk masuk bahasa gaib ya, masuk bahasa Iya. asal ya. Setelah dicek, maka teman saya langsung membuat pagar Rumahnya dipagar. pagar gaib. Pagar gaib. Heeh. Ya. Biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk abstrak, walaupun kadang masih ada, cuman kan lumayan lah nggak bisa masuk ke rumah. Ketika dipagar oleh itu teman Anda itu kiai atau bagaimana itu? Itu teman ya Atau biasa lah, semacam orang biasa, cuman biasa, cuman punya kelebihan lah. cuma punya kelebihan. Ketika sudah habis dipagar rumahnya, apa yang terjadi? Setelah itu ya aman lah, Aman. aman. Itu pocong tidak wujud lagi. Nggak terlihat Sama sekali lagi. ya, terlihat lagi, tidak mengganggu lagi. Enggak, ya waktu itu jadi netral. Anak dan istri bagaimana ketika mengetahui bahwa Anda itu pas ketika duduk di depan teras rumah, ya lagi ngopi, lagi santai, ternyata tiba-tiba ada sosok abstrak gaib yang langsung di depan Anda, itu anak istri tahu atau tidak tahu? Jadi kan itu kan jam 2 malam ya. Iya. Jadi sudah tidur semua, cuma Nah, yang tidur. esokan harinya cerita enggak Oh, sama anak jadi istri?
Satu harinya. Satu hari cerita. Apa reaksi anak istri ketika tahu cerita ketika kejadian itu? Reaksinya kalau buat istri saya itu biasa saja. Karena ya mungkin karena sudah terbiasa kejadian-kejadian yang pernah dialami di rumahnya sendiri ya. Kalau anak saya malah ketakutan, nggak mau tidur sama sendirian, nggak mau. Jadi ngumplak lah sama ayah sama ibunya. Jadi sejak kejadian itu ya rasa takut masih ada di anak-anak saya, cuman saya istilahnya dihibur biar gak takut bahwa itu hanya sebuah kejadian alamiah lah ya. Setiap orang bisa mengalami kejadian ganjil. Setiap orang, entah itu anak kecil atau orang dewasa, perempuan, laki-laki, semuanya pasti mengalami kejadian yang hal-hal yang aneh. Nah, itulah yang selama menempati rumah baru saya, kejadian baru itu. Ya, jadi untuk pemirsa ya, ini kisah nyata yang dialami oleh beliau Kang Wahyu ya, ketika pas pindah rumah barunya. Nyata rumah barunya itu adalah depan pintunya rumah itu adalah perlintasan untuk perjalanan gaib ya. Yang asal ya. Nah, sebelah timurnya rumahnya adalah juga gerbang gaib ya, untuk masuk gaib asal. Ya seperti itu. Ini kisah nyata ya, tidak ada rekayasa, mudah-mudahan bisa untuk istilahnya pengalaman ya dari Mas Wahyu. Mungkin sama apa yang terjadi oleh Mas Wahyu, mungkin terjadi oleh para pemirsa juga, mungkin sama lah seperti itu ya, terjadi oleh Anda juga ketika pas pindah rumah. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas ya. Kembali. Iya. Oke pemirsa, kali ini saya akhiri untuk pertemuan kita kisah horor ini ya. Nanti kita lanjut dengan kisah-kisah yang lain. Yang terpenting jangan lupa untuk pantau terus ya, panteng terus untuk channel kisah horor ini ya. Jangan lupa dibantu dengan subscribe, like, lonceng. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.